Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di sini bersama kelompok 7 pada mata kuliah asesmen pendidikan yang diampu oleh Profesor Jasnus Asri MPD dan Ibu Dr. Tashalina MPD. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan membahas mengenai penskoran dan penilaian tes esai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Westi Septia Atrabu akan menjelaskan materi tentang penyekoran. Menurut Ari Kunto, tahun 2011 halaman 223, bagian yang paling penting dari pekerjaan pengukuran dengan tes adalah penyusunan tes. Jika alat tesnya sudah disusun sebaik-baiknya, maka anggapannya sudah tercapailah sebagian besar dari maksudnya. Tentu saja anggapan itu tidak benar sama sekali. Penyusunan tes baru merupakan satu bagian dari serentetan pekerjaan mengetes. Dalam hal pekerjaan men-skor atau menentukan angka, dapat digunakan 3 macam alat bantu. Yang pertama, pembantu menentukan jawaban yang benar, disebut kunci jawaban. Yang kedua, pembantu menentukan jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Dan yang ketiga, pembantu menentukan angka disebut pedoman penilaian. Ari Kunto pada tahun 2011 halaman 236 sampai 237 membedakan skor menjadi 3 bagian. 1. Skor yang diperoleh. Skor yang diperoleh adalah sejumlah biji yang dimiliki oleh tes sebagian hasil mengerjakan tes. Yang kedua, skor sebenarnya. Skor sebenarnya disebut juga dengan skor universe atau skor alam, adalah nilai hipotesis yang sangat tergantung dari perbedaan individu berkenaan dengan pengetahuan yang dimiliki secara tetap. Yang ketiga, perbedaan antara skor yang diperoleh dengan skor yang sebenarnya disebut dengan skor. Kesalahan dengan pengukuran atau kesalahan skor, atau dibalik skor kesalahan hubungan antara ketiga skor. Materi selanjutnya yaitu cara memeriksa tes esai. Ada 2 cara yang bisa dilakukan dalam memeriksa lembar jawaban tes esai. Yang pertama, lembar jawaban diperiksa per siswa. Maksudnya, setelah selesai memeriksa lembar jawaban siswa si A dan diberi skor, lalu dilanjutkan memberi jawaban si B dan seterusnya. Yang kedua, lembar jawaban diperiksa per soal. Misalnya, satu lokal terdiri dari 30 orang, lalu guru memeriksa jawaban soal nomor 1. Seluruh kertas jawaban siswa, setelah selesai nomor 1, baru dilanjutkan memeriksa nomor 2. Begitu seterusnya. Dan materi selanjutnya tentang petunjuk dalam pemberian skor tes esai. Sukardi pada tahun 2010 menjelaskan bahwa memberikan skor tes esai dapat dikatakan mudah dan dapat juga dikatakan sukar. Dikatakan mudah karena setiap guru pasti merasa bisa menilai jawaban yang diberikan oleh para siswanya, termasuk penggunaan jawaban yang berasal dari tes esai. Karena dalam pemberian skor pada tes esai tidak ada eksplanasi penilaian angka secara pasti diberikan. Sebaliknya, sebagian guru juga merasakan sukar dalam memberikan skor pada tes esai karena banyak faktor selalu muncul, sedikit banyak dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pada penilaian siswa. Untuk mengatasi adanya pengaruh faktor di atas, petunjuk yang dapat digunakan guru dalam memberikan skor tes esai. Yang pertama, menyusun jawaban kunci untuk setiap pertanyaan yang mengandung materi penting yang dapat digunakan sebagai acuan dasar ketika melakukan penilaian. Yang kedua, menentukan nilai dari setiap pertanyaan berdasarkan bobot permasalahan, kompleksitas jawaban, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jawaban. Yang ketiga, memutuskan beberapa poin pengurangan skor penilaian apabila siswa melakukan kesalahan kecil, misalnya kesalahan ejaan, tanda baca, dan penggunaan kata. Yang keempat, mengevaluasi satu pertanyaan pada semua lembar jawaban sebelum pindah ke pertanyaan lainnya. Yang kelima,
guru mengecek kesamaan kualitas jawaban kelompok lembar jawaban siswa ke dalam 3-5 tumpukan dengan memperhatikan ranking dari yang tertinggi sampai terendah dan menempatkan lembar jawaban siswa ke dalam tumpukan yang ada di atas dasar nilai yang dicapai. Yang keenam, usahakan dalam proses penilaian jawaban soal tidak melihat nama siapa penjawabnya. Dan yang terakhir, disarankan untuk sering beristirahat untuk mencegah kelelahan dan kejenuhan yang dapat mengakibatkan pemberian skor berubah secara signifikan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Poin ke D yaitu tentang kriteria penskoran tes esai. Di sini terbagi dari 4 kriterianya. Yang pertama ada relevansi, yang kedua ada kecukupan, yang ketiga ada kerapian, dan yang keempat ada lain-lainnya. Nah, untuk relevansi di sini mencakup isi jawaban peserta tes dengan jawaban yang diharapkan. Jadi ada kesinambungan di antara jawaban dan juga dari peserta tes terhadap soal yang telah diberikan. Lalu yang kedua di sini ada kecukupan. Kecukupan di sini maksudnya adalah kecukupan isi jawaban peserta tes dengan jawaban yang diharapkan. Lalu yang ketiga adalah kerapian. Kerapian di sini mencakup tentang kejelasan penyusunan isi peserta tes yang telah ditulis di dalam tes yang mereka kerjakan. Lalu yang keempat itu ada lain-lain. Dalam konteks lain ini yang perlu ditekankan bahwa adanya relevansi dan keperluan antara bidang kajian dengan titik berat sasaran tes dengan uraian dan rinciannya, misalnya pengukuran bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Selanjutnya adalah ada beberapa metode di dalam penilaian tes esai. Di antaranya itu adalah yang pertama ada yang namanya metode penomoran. Metode penomoran ini adalah guru mengoreksi hasil jawaban peserta didik untuk setiap nomor. Jadi setiap nomor yang tertera dalam soal itu akan dijawab secara rinci dan jelas di dalamnya. Lalu yang kedua adalah metode per lembar. Nah, jadi di sini juga terdapat metode per lembar yang digunakan di dalam penskoran, yaitu guru mengoreksi setiap lembar jawaban peserta didik mulai dari nomor dan 1 sampai dengan nomor terakhir. Nah, kelebihannya di sini adalah relatif lebih mudah dibandingkan dengan metode penomoran sebelumnya. Karena tidak memakan banyak waktu. Sedangkan kelemahannya ini adalah guru sering memberikan skor berbeda atas dua jawaban yang sama kualitasnya, ataupun sebaliknya. Lalu yang ketiga ini ada namanya metode bersilang. Guru mengoreksi jawaban peserta didik dengan jalan menukar hasil koreksi dari seorang korektor kepada korektor lain. Jadi melibatkan berbagai macam pihak di sini. Selanjutnya itu adalah metode di dalam mengoreksi jawaban siswa. Yang pertama ada rating method, yang kedua ada point method. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai rating method. Nah, rating method ini adalah suatu metode, salah satu metode untuk mengoreksi jawaban peserta didik dengan setiap jawaban peserta didik ditetapkan dalam satu kelompok yang sudah dipilih berdasarkan kualitas selagi jawaban tersebut dibaca. Lalu yang kedua di sini ada metode point method. Nah, metode ini mengacu pada setiap jawaban peserta didik dibandingkan dengan jawaban ideal yang telah ditetapkan dalam kunci jawaban. Nah, selanjutnya harus diketahui juga di dalam penskoran dan penilaian esai ini kita mengenal istilah cara menganalisis soal esai. Nah, cara menganalisis soal ini adalah bagaimana cara seorang guru bisa menganalisis soal sehingga layak untuk diberikan kepada siswa atau mahasiswa. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan itu ada yang namanya daya pembeda. Nah, daya pembeda soal ini maksudnya adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang pandai atau menguasai materi dengan peserta didik yang kurang menguasai materi. Nah, dengan demikian tentunya akan ada soal yang dikategorikan sulit, sedang maupun mudah. Nah, untuk menghitung daya pembeda soal digunakan rumus yang namanya DP sama dengan XQA ditambah XQB per skor maksimal. Nah, yang harus diketahui di sini adalah DP itu sama dengan daya pembeda, XQA adalah rata-rata kelompok atas dan XQB adalah rata-rata kelompok bawah. Dibagi skor maksimal ya, kalau skor max. Dan untuk membandingkan daya pembeda di sini kriterianya itu ada 0 sampai 0,40 ke atas itu kriterianya adalah sangat baik. 0,30 sampai 0,39 itu termasuk kategori baik. 0,20 sampai 0,29 itu termasuk cukup atau soal perlu diperbaiki. Lalu yang
kategori 0,19 ke bawah, kurang baik atau soal harus dibuang. Lalu yang kedua dalam menganalisis soal esai tingkat kesukaran. Nah, konteks tingkat kesukaran di sini adalah bagaimana suatu soal itu atau peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasa dinyatakan dengan indeks. Kisarannya di sini bisa dinyatakan dengan skala antara 0,0% sampai dengan 1. Semakin besar indeks tingkat kesukaran berarti soal tersebut semakin mudah. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal bentuk uraian itu atau dalam bentuk esai biasanya menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah skor peserta didik tiap soal dibagi jumlah peserta didik. Nah, lalu yang kedua untuk menghitung tingkat kesukaran dengan rumus tingkat kesukaran sama dengan rata-rata dibagi skor maksimum tiap soal. Nah, yang harus kita ketahui di sini untuk tingkat kesukaran di mana ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah kriteria 0,0 sampai 0,30 itu merupakan kategori sukar, lalu 0,31 sampai 0,70 merupakan kategori sedang, sedangkan 0,71 sampai skala 1 itu termasuk mudah. Dan selanjutnya kita masuk kepada jenis penilaian esai. Nah, konteks dalam jenis penilaian esai di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah uraian terbatas atau terstruktur. Nah, lalu sedangkan yang kedua di sini ada yang namanya uraian tak terbatas atau bebas. Nah, tentunya kita di sini harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan uraian terbatas atau terstruktur. Nah, soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas. Konsep ini harus kita tekankan di mana soal itu tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas sehingga ada batasan jawaban. Dengan demikian, walaupun kalimat jawaban peserta didik nantinya beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, soal yang dijawab atau jenis uraian terbatas yang dijawab ini akan menjadi lebih sistematis dan mudah. Lalu yang kedua itu ada yang namanya uraian tak terbatas atau bebas. Nah, ini berbeda atau berbanding terbalik dengan penjelasan sebelumnya tentang uraian terbatas atau terstruktur. Tes uraian ini cenderung membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab untuk bisa bereksplorasi dengan kemampuan atau pemahamannya terhadap suatu soal, sehingga uraian ini tidak terbatas dan bebas. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas menurut Hidayat pada tahun 1994 pada halaman 82, tes uraian dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada namanya bentuk tes uraian non-subjektif atau BUNO, atau disingkat BUNO. Lalu yang kedua ada bentuk tes uraian objektif atau yang disingkat BUO atau esai tertutup terbatas. Yang pertama, akan dijelaskan terlebih dahulu bentuk tes uraian non-objektif atau BUNO. Nah, bentuk ini yaitu tes uraian yang menuntut siswa memberikan jawaban berdasarkan pendapat, pikiran, ataupun pandangan tadi. Nah, dalam soal ini masalah yang ditanyakan luas sekali tanpa ada batas. Batasnya bergantung kepada kemampuan peserta didik dalam menangkap soal yang telah diberikan. Nah, lalu yang kedua di sini harus diketahui adalah bentuk yang kedua yaitu bentuk tes uraian objektif atau BUO atau esai tertutup terbatas. Tentunya hal ini berbeda dengan penjelasan pertama tadi tentang bentuk tes uraian non-objektif, yaitu di mana tes uraian ini memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang pasti. Jadi semua soal-soal telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Nah, bentuk soal ini dapat dibuat kunci jawaban sebagai pedoman penskoran. Dengan cara ini tentunya walaupun jawaban siswa bervariasi, tetapi dapat diperiksa oleh orang yang berbeda dan tetap akan menghasilkan skor yang sama. Baik, jadi kesimpulannya di sini adalah penskoran dan penilaian dalam tes esai tetap harus dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi dalam pembelajaran. Tentunya hal ini dilakukan oleh guru secara objektif agar dapat menghasilkan nilai yang memang sesuai dengan kemampuan dan apa yang telah ditangkap oleh siswa ketika pembelajaran di kelas. Dan di sini saya mengutip salah satu pendapat salah satu ahli bahasa yaitu Yongsi dari Korea yang menyatakan bahwa nilailah sesuatu secara objektif. Dengan demikian kamu akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Meskipun hanya sekedar kata, namun pendalamannya sangat berguna. Semoga hal ini bisa menjadi sebuah acuan untuk kita sebagai seorang pendidik, baik itu guru maupun dosen, sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya. Saya tutup di sini presentasi kelompok 7.
dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7 dengan tema pensekolahan dan penilaian soal esai. Saya sebagai moderator mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya kali ini. Terima kasih banyak untuk Profesor Yasnur Asri, MPD, maupun Ibu Dr. Treshalina, MPD, yang telah memberikan amanah untuk kelompok 7 mengkaji dan memproses materi persekolahan dan penilaian soal esai ini dengan seksama pada kesempatan hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang dapat ditarik oleh pendengar bisa bermanfaat dan berguna, dan untuk kesalahan-kesalahannya atau minus-minusnya dapat kita buang untuk sebagai alternatif kebaikan ke depannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.